sudah persembahan bisa bangkit berdiri lagi. Selami amat lebar akan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Semuanya berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak ajak semuanya berdiri. Yang belum berdiri, ayo berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Siapa yang pagi hari ini merasakan kasih Yesus? Angkat tangannya. Yang benar-benar merasakan kasih Yesus ada dalam kehidupan setiap kita. Turunkan tangannya. Kita mau jadi anak-anak yang diutus oleh Tuhan. Membagikan kasih Tuhan itu kepada setiap orang yang kita temui. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Yuk lebih sungguh lagi. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidup. Yuk angkat tangan semuanya, katakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Yuk anak-anak saja katakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini anak-anakmu Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Lebih sungguh lagi. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku
sampai generasiku diselamatkan. Mari kita sembah Tuhan. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah setiap aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini aku mau Tuhan jadi alatmu. Ini kami, Aku mau membagikan Tuhan. kasih-Mu dalam hidupku Tuhan, yang sudah aku terima dari-Mu Yesus. Katakan itu Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Utuslah aku di sekolahku Ini Tuhan. kami, Ini aku Tuhan. Utuslah aku Ini dimanapun aku kami, berada Tuhan. Ini aku Yesus, Kami yang mau bersungguh-sungguh Tuhan mengikut Engkau. Ini aku Tuhan, Haleluya. anakmu yang mau bersungguh-sungguh Ini Tuhan kami, di hadapan-Mu, mau menjadi Ini berkat Tuhan kami, di rumah, Tuhan. mau menjadi berkat Tuhan di Kami mau sekolahan. datang, Kami anak-anak mau Tuhan. menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Ini anak-anak-Mu Yesus. Ini aku Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Utuslah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kami Tuhan. Kami mau membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan dalam bagi setiap kami, membagikan kepada orang-orang yang kami temui. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, urapi juga kakak-kakak yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Suaranya mana kelas love? Shalom. Shalom. Shalom juga adik-adik yang di rumah. Semuanya masih semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Siap? Oke? Duduk yang baik, duduk yang manis, kupingnya dipasang supaya bisa dengar cerita firman Tuhan. Siap? Oke? Oke, adik-adik yang di rumah juga oke. Hari ini kakak akan bercerita tentang kasih itu tidak cemburu. Ada yang tahu nggak cemburu itu apa ya? Tahu nggak cemburu itu apa? Cemburu itu sama artinya dengan iri. Tahu iri? Ada yang pernah iri nggak? Misalkan Kenis, Oh-ohnya punya mainan baru, terus Kenisnya marah kepingin punya mainan baru juga. Nah, seperti itu sifat iri. Boleh nggak punya sifat iri? No ya, nggak boleh punya sifat iri. Oh iya, jadi belinya harus tua ya? Iya, biar nggak boleh iri. Terus contoh lagi, Blessing kokonya dapat nilai bagus, sedangkan Blessing nilainya pas-pasan. Blessing boleh nggak marah? Nggak boleh marah. Blessing harus ikut seneng karena kokonya dapat nilai yang baik. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang kisah dua anak dalam Alkitab. Kisah siapa ya? Kisah tentang Kain dan Habel. Nih, Kain dan Habel gambarnya nih. Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah dua kakak beradik. Sama seperti Kenny sama kokonya kakak beradik. Feren sama kokonya kakak beradik. Blessing sama kokonya kakak beradik. Monik sama dedeknya kakak beradik. Sama seperti Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari siapa? Anak dari Adam dan Hawa. Setelah diusir
dari Taman Eden, Adam dan Hawa punya 2 orang anak lelaki. Anaknya kakak beradik cowok semua. Namanya Kain dan siapa? Habel. Kain dan Habel. Kain kakaknya dan Habel adiknya. Kain kakaknya adalah seorang petani. Kalau petani kerjanya di mana? Di sawah. Sedangkan Habel adiknya adalah seorang gembala. Kalau gembala itu kerjanya apa? Iya, menggembalakan ternak, menggembalakan domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Suatu hari, Kain dan Habel sudah waktunya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanahnya kepada Tuhan. Apa aja yang dipersembahkan Kain? Kalau dari pertanian, Kain mempersembahkan apa? Gambarnya apa ini? Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Kain mempersembahkan semua hasil tanahnya, sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan apa kalau Habel? Mempersembahkan sebagian dari ternaknya. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Sewaktu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak domba, anak sulung kambing dombanya. Tapi tiba-tiba api dari langit turun membakar persembahan dari Habel. Artinya persembahan dari Habel diterima sama Tuhan. Hati Kain kakaknya menjadi marah dan wajahnya menjadi muram. Wah, wajah Kain marah, wajah kakaknya marah. Kok persembahannya aku nggak diterima sih? Kok persembahan adikku diterima? Kain merasa marah sama adiknya. Tuhan mengingatkan kepada Kain bahwa agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Jadi Tuhan tahu kalau hatinya Kain itu sedang marah. Tuhan bilang, gak usah marah, jangan marah. Kalau kamu marah, kamu akan cenderung berbuat dosa. Nah, tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Nah, Kain tiba-tiba punya rencana jahat. Kain mengajak adiknya Habel pergi ke padang. Kayak Kenis mengajak kokonya mengajak Kenis pergi ke padang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Karena hati Kain marah, hati Kain penuh dengan kebencian, penuh dengan iri karena Habel adiknya persembahannya diterima. Kain marah sampai akhirnya Kain memukul Habel adiknya. Tuhan tahu nggak kalau Kain sudah memukul adiknya? Tahu. Tuhan tahu perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan udah kasih tahu, Kain kamu nggak boleh begitu. Tapi Kain tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Lalu Tuhan menghukum Kain. Nah, iya Monik, Tuhannya menghukum Kain. Karena apa? Karena Kain tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, kamu gak boleh jahat sama adikmu. Tapi Kain tidak mau mendengarkan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara.
Tahu nggak pengembara, dia pergi kemana-mana, Tuhan nggak memberkati. Tapi biarpun Tuhan menghukum Kain, Tuhan tetap melindungi Kain kemanapun Kain berada. Nah, dari cerita tadi antara Kain dan Habel, kakak adik dua tadi, seorang kakak beradik berarti harus hidup rukun. Tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada cemburu. Apa yang bisa kita petik dari cerita Kain dan Habel? Kita harus saling mengasihi. Yuk kita mau baca ayat hafalan kita. Adik-adik dengarkan ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi kakak bilang ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik dengarkan ya. Adik-adik yang di rumah ikut menghafalkan ayat hafalan kita ya. Yuk, adik-adik yang di sini, yuk kita sama-sama baca ya. Ikutin kakak ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Iya, pintar sekali lagi. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Amin. Iya. Hari ini ceritanya cukup sekian. Oh iya, hari ini ceritanya cukup sekian. Yang boleh kita petik sebagai saudara, teman, atau teman-teman yang lainnya, tidak boleh ada rasa iri hati dan cemburu. Harus saling mengasihi. Kalau Blessing kokonya dapat nilai bagus, Blessing harus ikut senang. Blessing nggak boleh iri. Kok koko dapat bagus nilainya, aku jelek, berarti Blessing harus terus belajar. Ya Blessing ya? Iya. Terus kalau Feren kokonya dikasih mainan, dapat hadiah dari temennya. Feren marah nggak? Boleh nggak Feren marah? Nggak boleh, Feren juga harus ikut senang ya. Kenis juga kalau kokonya dikasih permen, dikasih jajan, terus Kenis nggak dikasih, Kenis marah nggak? Enggak. Kenis nggak boleh marah. Nanti kokonya akan kasih dan berbagi ke Kenis, gitu ya. Ya, nggak boleh marah-marahan, nggak boleh berantem, harus saling Monik juga sama dedeknya. Kalau Monik punya makanan, Monik juga harus sharing sama dedeknya. Ya Monik ya. Oke, yuk kita sama-sama mau berdoa. Semua sikap berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangan. Adik-adik yang di rumah juga ikut berdoa ya. Viola, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Semua tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
Tuhan berikan kepada kami hati yang mengasihi untuk sesama kami. Ajari kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.